cantik sekali, Citra. Ini bisa termasuk kejahatan loh, karena kamu sudah meluluhkan hatiku. Tidak ada satu perempuan pun yang bisa membuat kamu bahagia. Yang tahu kebahagiaan aku, itu ya cuma aku sendiri. Bukan Papa. Jadi laki-laki indah udah beristri. Tapi pernikahanku nggak bahagia, Citra. Aku nggak bahagia menikah dengan cinta. Kalau pernikahanku menjadi penghalang antara aku dan kamu, aku akan hilangkan penghalang itu. Saya mohon, tolong tinggalkan Sakti. Saya nggak akan tinggalin Sakti, Pak. Karena Sakti suamiku, Pak. Dan aku cinta. Tadi Sakti bilang sendiri sama aku, kalau dia mau menghilangkan penghalang hubungan dia dengan Citra, Pak. Dan penghalang itu adalah aku. Aku istrinya, Pak. Kamu gak usah khawatir. Itu tidak akan pernah terjadi. Papa punya rencana yang bagus. Wah, ide bagus tuh, Tak. Siapa tahu dengan kamu kayak gitu, suami kamu bisa luluh sama kamu. Ya, sebenarnya Sakti itu orangnya baik sekali. Dan aku tuh kenal banget Sakti seperti apa. Jadi aku yakin rencananya pasti berhasil. Bagaimana, Cinta? Kamu setuju dengan rencana Papa? Pak. Makasih, Pak. Aku udah lama banget, Pak. Nggak pernah dapet perhatian dari seorang ayah. Tapi semenjak ada Papa mertua aku ngerasa aku punya ayah lagi. Terima kasih ya, Pak. Kamu nggak usah terima kasih sama Papa. Sejak kamu nikah sama Sakti, Papa udah anggap kamu sebagai anak sendiri. Akhirnya kamu pulang juga. Kamu tahu nggak, selama kamu pergi, Cinta itu keluyuran entah kemana. Ma, aku udah capek ngadepin Cinta, Ma. Aku udah capek. Dia ngelawan terus perintahku, Ma. Sakti, Cinta nggak bantah perintah kamu. Tapi Papa yang perintahkan Cinta nemenin kamu untuk urusan kantor. Jadi kamu sengaja ngasih tahu Papa kemana aku pergi, ya? Kamu sengaja merusak pertemuanku dengan Citra. Maksud kamu apa sih? Kamu pikir ini bisa mencegah aku ketemu Citra? Hah? Dan jatuh ke pelukan kamu? Mimpi kan? Jaga kata-kata kamu. Cinta itu istri kamu. Pak, aku udah capek berurusan dengan Cinta, Pak. Sakti, kamu mau kemana? Kemanapun aku mau, asal nggak ngeliat wajah kamu. Sakti! Lagi-lagi Sakti mau pergi dari rumah ini. Pokoknya rumah ini nggak akan pernah bisa tenang selama perempuan kampungan itu masih ada di sini. Sakti! Lepas, Cinta. Enggak,
Aku nggak akan lepasin kamu. Aku nggak mau kamu pergi. Kamu jangan pergi. Lepas. Cinta. Apa Bu Cinta mengalami rasa sakit di bagian kepala? Cinta? Siapa Cinta? Nak Cinta, kamu sendiri yang namanya Cinta. Aku Cinta. Ibu siapa? Terus ini di mana? Aku kenapa? Maaf dokter, Ya. bisa bicara sebentar? Baik, Bu, tolong ditemani Ibu Cinta. Iya, iya, iya. Jadi dokter tahu kan harus ngomong apa, terutama depan anak saya. Sakti. Mas Prana jangan khawatir. Dulu sewaktu saya masih kuliah kan ikut ekstrakurikuler drama. Iya, iya. Makanya saya panggil kamu. Ya, tapi jangan berlebihan. Acting harus meyakinkan. Siap. Oke. Permisi, Pak. Silahkan. Dokter silakan. Ya. Ya, terima kasih. Ah, jadi dokter saya minta, tolong dokter lakukan yang terbaik untuk anak saya. Baik, Dokter, sebenarnya Cinta sakit apa dokter? sepertinya Ibu Cinta mengalami benturan yang cukup keras di kepalanya dan menyebabkan trauma sebagian otaknya. Posisi benturan itu mempengaruhi ingatan dan saraf motoriknya. Sehingga Ibu Cinta hilang ingatan dan mengalami gangguan dalam bergerak. Yes, ada kabar bagus nih. Laporan sama bunyanya dulu. Cinta hilang ingatan. Iya, bunyonya itu gara-gara kepalanya kejedot itu, Bu. Tapi sayangnya Ningsi tuh nggak lihat. Kalau pasti seru banget ya, Bu. Berarti kalau si Cinta hilang ingatan, dia pasti lupa pernikahannya sama Sakti. Iya, iya. Ini kesempatan kita untuk menyingkirkan dia dari rumah ini. Biar si Sakti balikin dia aja ke keluarganya. Maksud Mama, dalam kondisi Cinta yang seperti sekarang ini, sebaiknya dia dirawat oleh ibunya sendiri gitu. Kan supaya dia jadi lebih nyaman, terus dia bisa lebih cepat pulih lah. Iya kan? Mama benar, ya. Papa akan segera hubungi Bu Ambar untuk secepatnya datang ke sini bersama seluruh anggota keluarganya untuk tinggal di sini, ya. Ya. Aduh, Ma. Perempuan kampung satu aja udah bikin pusing. Ini satu keluarga, Ma. Tahu tuh bunyonya, bilang acara ibunya Mbak Cinta. Kalau lagi suruh kesini, kan jadinya... Ikut campur aja kamu.
Berani-beraninya lagi nyalain saya. Mau kamu saya suruh ngepel sampai pagi? Hah? Iya, maaf Bu. Maaf. Aduh, keceplosan lagi. Bebas juga gue dari cinta. Bener-bener ya, itu orang nguras pikiran gue. Mau kemana tuh? Mau kemana? Mau pergi, Pak. Mestinya kamu jangan pergi. Tapi urus istri kamu yang sedang sakit sampai sembuh. Kamu mesti tanggung jawab loh. Dia sakit gara-gara kamu. Pak, Cinta kan jatuh karena kecelakaan, Pak. Dia jatuh sendiri, Pak. Bukan gara-gara aku. Kalau Papa lihat sih bukan kecelakaan. Kamu tarik tangan dia sampai jatuh. Kamu sengaja loh mau bunuh istri kamu supaya kamu bebas bisa ketemu cewek yang namanya Citra karena kamu sangat suka sama dia, ya kan? Pak, aku memang benci sama Cinta, Pak. Tapi nggak mungkin aku mencelakain dia seperti itu, Pak. Papa tahu aku kan? Papa udah nggak kenal kamu. Buat Papa kamu bisa melakukan apapun dan kamu punya motif untuk bunuh dia. Nah, Papa akan siap. Papa bersedia menjadi saksi di depan polisi nanti. Papa bercanda kan, Pak? Nah, ya kita lihat aja apakah Papa bercanda. Kalau sampai kamu berani pergi meninggalkan dia dalam keadaan sakit. Kita lihat. Kepala gue bisa pecah loh kayak gini. Cinta, mau kemana kamu? Cinta, harus banyak istirahat kamu. Aku bosen di kamar. Ya udah, duduk sini. Duduk sini. Aku tuh udah mulai muak lihat situasi kayak gini. Kenapa sih dia nggak lewat aja pas kemarin jatuh? Sekarang lagi Mas agak ikut-ikutan perhatian sama dia. Semua orang di rumah ini dijadiin pembantu, Ma. Kan ya, boleh minta tolong. Tolong bikin teh untuk Cinta, ya? Hah? Serius, Mas? Iya, kan Bu Ningsi sama Bu Siti lagi belanja ke pasar. Tolong ya. Ya. Ya udah, kamu kerjain aja dulu. Udah. Nanti kalau Papa sama Arga udah pergi, gantian kita kerjain dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta, katanya kamu tuh anemia. Amnesia? Nah itu, lupa ingatan. Tapi masih ingat kan ini? Aman. Ini juga lagian kesempatan ya pegang-pegang. Dia tuh nggak ingat sama sekali sama kamu Ayam Bebek. Tapi kalau sama aku, ingat kan Cinta? Ya kan? Ya dong. Kamu siapa sih? Cinta, Ibu di sini. Kamu pasti akan baik-baik aja. Ibu yang akan merawat kamu. Seperti Ibu membesarkan kamu dari bayi sampai sekarang. Ibu ini ibu aku. Kok aku nggak tinggal sama ibu ya? Duk, kamu kan udah menikah. Sekarang kamu tinggal di rumah mertua kamu. Itu Pak Prana, mertuamu. Sebelahnya Ibu Atika, istrinya Pak Prana. Ih, so akrab banget nih perempuan kampung. Itu Mas Arga,
iparmu. Nah yang ini Arman, yang suka bantuin ibu jualan gado-gado. Nah ini Arman suamiku. Aku namanya Indah, istrinya Arman. Nah si Arman ini udah menikah gitu Cinta. Nah kalau yang ini sing ganteng, cak bagus, Nak Sakti, suami kamu. Suami? Tapi kok kayaknya dia nggak suka sama aku ya. Dia sinis banget, jutek. Gak boleh ngomong begitu. Sakti, istri kamu kelihatannya lelah. Cinta, kamu pegal-pegal kan? Istrinya Mas Arga. Mbak Kania, makasih ya. Mbak baik banget sama aku. Gue harus ketemu Citra. Tapi gimana caranya ya? Pak. Aku baru ingat kayaknya aku ada meeting hari ini, Pak. Jadi aku tinggal sebentar ya, Pak ya. Ibu, saya tinggal sebentar ya, Bu ya. Gak apa-apa ya, Bu? Silakan Nak Sakti. Kantor lebih penting. Saya yang akan jaga Cinta. Sakti. Lupakan semua pekerjaan kamu. Istri kamu jauh lebih penting. Antar dia ke kamar. Kapan lagi aku bisa dapetin perhatian dari kamu, Sakti? Sebagai Cinta, diri aku sendiri, bukan Citra. Sampai kapan gue harus kejebak gini sama Cinta? Sayang, kamu kenapa? Kamu diare ya? Kok dari tadi kamu cemberut terus? Kamu sakit ya? Bukan urusan kamu. Loh, kok bukan urusan aku sih? Kamu itu kan suami aku, jadi kesehatan kamu itu jadi urusan aku. Kan gak lucu kalau tiba-tiba keluar jalan. Nggak kebayang deh, kamar ini pasti bau banget. Kamu sakit ya? Berobat ya?
Pasti Sakti mau kirim pesan WhatsApp buat Citra. Padahal kan HP Citra sekarang dipegang Imei. Halo Imei, Imei kamu cepetan kesini ya. Soalnya ada perkembangan rencana baru. Bu Ambar, nggak usah, nggak perlu. Karena Cinta sudah punya suami. Biar suami yang melayani dia. Ya udah, biar aku suapin. Itu pasti Imei. Citra, akhirnya. Aduh, si Cinta ini ada-ada aja rencananya. Semoga aja Pak Sakti yang angkat teleponnya. Please, jangan diangkat, jangan diangkat. Panas. Sakti, di mana tata krama kamu di depan tamu? Hah? Kita baru makan bersama. Kau usah perhatiin telepon, ya? Tuh, kasihan Cinta kepanasan. Ya udah, minum dulu. Yes, gak diangkat teleponnya. Nggak apa-apa kok, Pak. Ya, mungkin aja memang suamiku kan nggak biasa nyuapin aku ya. Yaudah kalau gitu, aku ajarin kamu ya. Aduh, tangan aku masih lemes. Aku minta bantuan tangan kamu boleh? Hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar. Gini caranya. Sempurna di Taruh deh. Aku tiupin dulu ya, supaya aman dimakan suamiku. Kepanasan. Oh dahsyatnya harapan cinta, melodi cinta. Aduh, gue kenapa sih? Kok jadi bingung gini tangan gue dipegang Cinta? Terpuja sepenuh jiwa, rela apapun ku lakukan demi untukmu sayang. Hatiku tak menentu berdebar, kencang makin bergetar dirimu. Kalau gitu kan aman. Makanan panas jadi hangat. Ya kan? Pas kena di hatiku. Bahagia sekali hati Nyong. Cinta di sini disayang suami sama mertuanya. Alhamdulillah. Ngapain nih, Bebep? Suapin. Cinta. Ih, enggak. Makasih di sana tanganmu nggak kideng kok pengen disuapin. Makasih Didi.
Sakti, selesai makan, antar Cinta kembali ke kamarnya. Ya, jangan lupa obatnya. Iya, Pak. Apa maksud kamu message aku dari pagi? Tapi aku telepon kamu, malah nggak kamu angkat. Sekarang Citra pasti marah sama gue. Terima kasih banyak loh Pak Prana. Sudah terima kami di sini, jadi bikin repot. Enggak lah Bu Ambar, enggak ngelepotin, sama sekali enggak. Kita malah senang Ibu mau main ke rumah ini. Ya, kapan lagi kita bisa akrab dengan keluarga besar, ya nggak, Mbak? Iya. Iya Bu Ambar. Nah, ini Bu Siti dan ini Ningsih. Tamu dari kampung udah kayak tamu terhormat aja. Bosen banget. Kalau lagi nggak pengen perbaikin hubungan aku sama Mas Arga, malas banget aku di sini. Oh iya Mas, di dekat rumah sini ada tempat gym baru loh. Deket banget, ya sekitar 5 menit lah kalau pakai mobil. Kamu kan udah jarang banget nggak pernah olahraga lagi, biar sehat. Boleh. Dasar orang kaya, cuma 5 menit aja pakai mobil. Udah gitu bisnis olahraga. Emangnya salah? Nggak salah sih Mbak. Lagian kan olahraga bisa di rumah. Beres-beres, nyuci tuh. Itu kan jadi olahraga. Badan sehat, nggak ngabisin uang. Bener nggak, Bu? Bener aja Beb. Arman teh tuh pintar pisan Arman mah. Ya mungkin Arman bener kali. Ya kita harus lebih sering olahraga, jalan. Mungkin beres-beres rumah gantian sama Bu Siti, sama Ningsih, ya kan? Kamu juga harus lebih banyak belajar tuh untuk jadi istri idaman. Ya Pak? Ih, dasar orang kampungan, sok pinter lagi. Nih, kamu minum obatnya, biar cepat sembuh. Aduh, aku bahagia banget punya suami kayak kamu. Kamu tuh ternyata sayang banget ya sama aku. Kamu gak mau ngeliat aku sakit. Kamu pengen aku cepet sembuh. Coba aja aku masih ingat pernikahan aku kayak gimana. Pasti aku bahagia banget ya. Sayang, menurut kamu pernikahan kita itu kayak gimana? Buat aku tuh hari yang gak bisa aku lupain. Mudah-mudahan aja Citra mendengar penjelasan aku. Cinta, kamu tuh bikin aku semua jantung, tau gak sih? Tadi tuh aku udah takut aja kalau suami kamu angkat teleponnya. Ini. Iya, aku minta maaf ya. Soalnya aku mau bikin suami aku makin penasaran. Iya sih, suami kamu penasaran, tapi aku jantungan yang ada nantinya. Ya udah nih. Nih, kamu telepon suami kamu cepet ya. Aduh, Sakti nggak denger nggak ya? Emangnya Sakti kemana? Sakti kamar mandi. Sakti di kamar mandi, Mi, kamu keluar, Mi, kamu keluar, Mi. Kok ada suara telepon di dalam pas aku telepon? Kok bisa barengan?
AC-nya nggak dingin ya. Aku kepanasan. Panas nggak? Taruh, Mi. Hati-hati, bisa kan? Ayo cepetan, Mi. Cepetan. Tuh kan, pasti marah. Aduh, oke nggak diangkat lagi telepon aku. Sekarang aku harus cari cara gimana bisa ketemu Sakti sebagai Citra. Citra. Kok nggak diangkat? Marah ya? Sorry Citra. Tolong kasih aku kesempatan buat jelasin ke kamu. Please. Hanya itu yang aku minta. Sayang, udah lega? Maksudnya? Kan kamu dari tadi bolak-balik kamar mandi, terus di kamar mandi lama banget. Ya aku sih cuma berharap aja kalau di hari kamu cepat sembuh. Udah lega kan? Mereka begitu polos. Romantisme apa adanya. Lah? Mbak, kok dimatiin sih, Mbak? Mbak, kalau Mbak pengen ikutan joget di situ ya udah ayo kita bareng-bareng. Tapi musiknya nggak usah dimatiin juga kali. Maaf ya, di rumah mewah ini nggak pernah mainin musik kampungan kayak gitu. Apalagi joget nggak jelas sekarang kesurupan. Kania, kamu tuh selalu aja ngerusak suasana. Kamu, coba bukain pintu sana. Bukain pintu? Iya. Jeng Atis punya pembantu baru ya? Iya, sepertinya. Maaf, ada yang bisa saya bantu, ibu-ibu? Maaf, ibu-ibu. Ini bukan pembantu barunya Ibu Atisa. Tapi ini familinya Nak Cinta. Oh, iya. Tapi dandanannya kok cocoknya jadi kayak pembantu gitu. Nggak apa-apa. Ayo silakan masuk ibu-ibu. Oh, jadi maksudnya seperti apa ya? Jadi begini loh, Jeng Atisa. Kita semua datang ke sini itu, kita mau mengadakan penghargaan wanita tahun ini loh. Betul tidak? Oh, Woman of the Year gitu. Iya. Bagus. Kriterianya mau apa aja kalau kayak gitu? Bu Ambar, ini ibunya Cinta. Kebetulan dia lagi di sini untuk merawat Cinta. Bu Ambar ini kalau bikin teh enak banget. Boleh kan? Bikinin teh untuk teman-teman saya? Iya, kalau semuanya setuju, biar saya yang buatkan tehnya boleh. Biar kamu tahu diri, tempat kamu itu yang pantas jadi pembantu.
Ya Allah, Ibu Nyonya kok nggak berubah ya? Kasihan Ibu Ambar. Bu Ambar, tolong ya, layanin teman-teman saya. Iya Bu Atisa, gak usah khawatir. Bu Ambar, wah bikin tehnya enak banget. Tolong sekali-kali ajarin istri saya untuk bisa bikin teh seperti ini ya. Karena udah lama sekali saya nggak dapat makanan rumah yang enak dari istri saya. Ya Pak. Orang maunya ngerjain dia, malah jadinya kayak gini. Apa-apaan sih? Ya udah jangan lama-lama ya. Iya Bu. Ya. Bu, biar saya bantu ya. Iya, iya. Wah, suamiku mau kemana? Mau kemana? Cukup Cinta. Jangan panggil aku suami kamu. Loh, kok gitu? Tapi mereka bilang kan kamu suami aku. Mau ngapain kamu? Aku lagi cium parfum kamu. Parfum kamu wanginya kuat banget ya. Sakti udah keluar mau ketemu sama Citra. Sekarang saatnya aku berubah jadi Citra. Bisa telat nih ketemu Cinta. Mau kemana kamu? Ada urusan Pak. Kenapa? Udah izin sama istri kamu. Kenapa mesti izin sama Cinta Pak? Karena dia istri kamu. Cinta. Cinta. Iya, Pak. Papa mau masuk. Papa datang sama Sakti. Cinta. Kok Bapak masuk sama Sakti sih? Ya, Cinta. Sakti mau pergi. Kamu izinkan nggak? Karena apapun yang dilakukan suami itu harus ridho dari istri. Itu syarat supaya suami sukses. Gimana? Boleh dong, Pak. Kan Sakti itu suami aku. Jadi kemanapun Sakti mau pergi, tetap aja kembali sama aku. Iya kan? Apa? Ada-ada aja idenya. Ya. Aku harus cepet-cepet jadi Citra. Aku harus cepet-cepet berangkat sebelum Sakti. Cinta. Coba sini kamu. Aduh, bisa terlambat deh kalau kayak gini. Mau kemana kamu? Kok kayak mau pergi? Enggak, aku cuma mau keluar aja cari angin. Daripada cari angin, daripada kamu keluar, lebih baik kamu ke dapur tuh. Bantuin ibu kamu sana. Aduh, aku harus jawab apa nih? Hancur deh rencana aku kalau kayak gini. Mama, jangan ganggu Cinta. Dia baru kecelakaan. Biarkan dia istirahat. Jangan disuruh-suruh, ya.
Cinta, kalau kamu mau keluar cari angin, ya silahkan ya. Siapa tahu nanti ingatan kamu bisa pulih kembali. Ya. Aduh, Sakti udah datang belum ya? Aduh, Sakti udah datang lagi. Enggak. Sakti ngapain juga sih duduk di situ? Itu aku mau ke toilet, gimana lewatnya dong? Aduh, gimana dong caranya? Mbak, kenapa mepet-mepet ke saya sih, Mbak? Mbak, jangan berisik dong. Udah jalan aja, berisik deh. Tumben banget Citra nggak konten. Hai. Kok tumben kamu telat datangnya? Well, kamu tahu kan Jakarta itu macet. Dan itu yang menjadi salah satu masalah di kota ini. Citra, ada yang mau ngomongin sama kamu. Ini penting. Sakti, enough. Aku udah sering bilang sama kamu kalau aku nggak mau sama kamu. Apalagi kamu masih sah jadi suami orang. Citra, tolong dengerin aku. Saat ini Cinta sedang hilang ingatan. Jadi aku nggak bisa begitu saja menceraikan dia. Aku minta kamu kasih aku waktu untuk mengurus segala sesuatunya. Sorry Sakti, aku mau ke kamar kecil dulu ya. Maksudnya kamu tuh apa sih, ha? Nyuruh Citra buat sabar. Terus maksudnya kalau Cinta udah sembuh kamu bakalan ninggalin Cinta gitu? Enggak. Pokoknya Sakti, kamu akan ribet dengan dua wanita ini. Liatin aja. Halo? Halo, suamiku sayang. Suamiku, kamu pulang ya? Kenapa sih? Aku ngerasa kayak ada orang mau masuk kamar kita. Aku takut banget. Tapi kan aku ada meeting hari ini. Aku nggak mungkin pulang begitu aja. Oh gitu. Iya udah deh kalau gitu aku bilang papa ya. Jangan. Oke, aku pulang ya. Kamu tunggu sebentar. Mbak, minta kertas dong. Emang enak, lagi ketemuan sama selingkuhan, tiba-tiba disuruh pulang sama istri. Sakti sayang, kamu liatin aja ya, Citra bakal marah banget sama kamu. Sekarang saatnya aku berubah jadi Cinta. Cinta kenapa sih, Ma? Cinta? Emang kenapa Cinta? Tadi dia telepon aku, Ma. Suruh aku pulang buru-buru katanya. Ya, Mama mana tahu. Aku juga nggak tahu. Cinta nggak ada di kamar. Gimana nih, Mak? Ya Allah. Cinta ngilang. Kamu kemana, Nak? Dia kan lagi hilang ingatan. Gimana dia bisa pulang?
Hai cantik, sini aja nih. Kalian siapa? Ayolah cantik. Iya, apaan sih pegang-pegang sembarangan nih jadi orang? Bersamamu Dia kan lagi hilang ingatan, gimana dia bisa pulang? Cinta, Pak. Dia nggak ada di kamarnya. Nggak tahu dia kemana. Mas, aku ikut mas. Ngapain sih pada peduli sama tuh orang? Biar aja pergi. Gak usah balik sekalian. Lepas. Sepertinya Ibu Cinta mengalami benturan yang cukup keras di kepalanya dan menyebabkan trauma sebagian otaknya. Aku bahagia banget punya suami kayak kamu. Kamu tuh ternyata sayang banget ya sama aku. Kamu nggak mau ngeliat aku sakit. Kamu pengen aku cepet sembuh. Aku jadi mikirin Cinta ya. Kemana ya dia? Halo Citra. Sakti, maksud kamu apa sih? Hah? Kamu ninggalin aku begitu aja? Aku minta maaf Citra. Soalnya aku udah urusan mendadak. Never mind, Sakti. Pokoknya kalau kamu masih sibuk, kamu nggak usah ngubungin aku, alright? Rasain itu. Matiin. Aku harus kasih tau Sakti. Ya mas. Sak, ini aku dapat kabar nih dari orangku tentang keberadaan Cinta di mana. Kita ke arah Jalan Timur. Nanti kamu di sana kamu ambil jalur kiri, nanti Mas ambil jalur kanan, ya? Oke mas. Mudah-mudahan aja Cinta cepet ketemu. Mama, gimana kalau si Cinta nggak ketemu? Mama sih ngarepinnya malah kayak gitu. Mudah-mudahan Cinta nggak inget lagi rumah ini ada di mana. Jadi ya dia nggak akan bisa balik ke sini untuk selamanya. Dan kalau udah kayak gitu, Sakti jadinya bisa nikah sama Citra. Selesai deh semua masalah dalam hidup Mama. Iya bener, Ma. Mama tuh bener-bener ya bikin aku makin kagum. Iya dong. Keluarga aku kok melakukan begitu sih? Cinta. Halo, Pak. Ya, halo. Aku nggak mau, Pak, bikin Sakti khawatir. Dan akhirnya aku kasih tahu deh ke Mas Arga lokasi aku ada di mana. Pak, kayaknya ada mobil datang deh. Siapa tahu itu Mas Arga. Yaudah, kamu hati-hati ya. Iya, Pak. Hai cantik, sini aja nih. Kalian siapa?
Ayolah cantik. Iya apaan sih pegang-pegang sembarangan nih jadi orang. Galak juga nih macan. Gua demen nih cewek yang galak-galak begini nih. Tangkap dia. Ih, apaan sih? Lepasin nggak? Tenang, Neng. Aduh. Tenang. Lepasin. Namanya siapa sih? Ih. Namanya Cinta. Lepasin. Sebelum terlambat. Kamu gak apa-apa kan? Sebaiknya kalian pergi dari sini. Sebelum gua ajar satu-satu. Ya, mendingan kalian tuh pergi dari sini sebelum suami aku ngamuk. Suaminya? Oh ternyata suaminya. Suami istri loh. Kalau kalian nggak segera pergi, kalian akan aku ajar satu-satu. Ini dia yang gue suka nih. Hajar tuh cowok. Ya, enak aja kalian main hajar-hajar. Kalian tuh ya jangan sembarangan hajar suami aku. Kalau bisa kalian yang aku hajar duluan. Aduh, kenapa jadi nyerang beneran sih? Tadinya kan aku cuma ngegertak aja. Lepasin. Diam. Pergi kalian dari sini. Pergi. Pergi. Ayo. Kalian mau kemana? Ih, jangan lari. Cinta, mau ngapain kamu? Ih, kamu tuh apaan sih? Kok penjahatnya nggak dikejar sih? Kamu tuh ya, udah lupa ingatan sekarang jadi preman lagi. Ayo pulang, ayo pulang. Mas kamu. Tangan kamu bengkak. Gak apa-apa. Aku balut dulu ya. Sini. Halo, Ma. Cinta udah sama aku, Ma. Mama bilang ke Mas Arga juga ya. Kita lagi dalam perjalanan. Mei, coba kamu ngelihat Sakti. Pasti bakalan surprise deh. Sakti tadi udah nolongin aku. Dia belain aku. Aduh, aku seneng banget deh. Cinta, kamu kenapa sih pergi dari rumah? Tadinya aku mau nyariin kamu. Tapi malah nyasar. Kenapa nyariin aku? Soalnya tuh semalam aku mimpi buruk tentang kamu. Terus aku jadi kepikiran kamu deh. Aku khawatir. Ya udah aku cariin kamu. Tapi malah nyasar lagi. Cuma gara-gara mimpi kamu nyariin aku? Iya. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Cuma aneh aja. Cinta mimpiin aku. Aduh, kenapa aku jadi seketika begini sih dilihatin Cinta? Aku ini kenapa sih? Ya, sendal aku putus deh. Kamu kenapa? Kayaknya aku nginjak batu tajam deh. Sakit. Sini biar aku gendong. Hah?
Gendong. Hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu. Itu ngapain sih Sakti? Ngapain dia sampai gendong-gendong Cinta kayak gitu? Aneh banget gak sih, Mah? Ya aneh banget lah. Tahu deh tuh anak mama diapain sama si Cinta. Subhanallah, Nak Sakti dan Cinta memang pasangan yang serasi. Ya Allah, bahagiakanlah mereka hingga kekal abadi selamanya. Pokoknya Arman mesti tahu Bu Alma biar Cinta pulang ke rumah. Kasihan sini disiksa terus. Kamu mau pakai alasan apapun, kamu mau bilang kamu tanggung jawab, tapi sama aja Sakti. Kamu itu mesti perhatian sama Cinta. Kok kayaknya hubungan kamu sama Nak Sakti tuh ada apa-apa? Aku kayaknya curiga nih, hubungan Nak Sakti sama Cinta kayak ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Pas kena di hatiku.